Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 15, Stiva Day 2020, dalam memaparkan materi kami, pemeriksaan obat saat diterima. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan yang pertama Cynthia Puspita Angelita, yang kedua Febrina Kana, yang ketiga Francisca Michelle, yang keempat Rizkika Aulia Sahrani Maswan. Pemeriksaan obat saat diterima. Kepada teman-teman dipersilahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pengertian obat. Obat adalah kebutuhan primer dari manusia. Oleh karena itu, obat yang beredar perlu dijamin kualitasnya agar tetap sesuai dengan desain pada saat digunakan oleh pasien. Begitu pentingnya obat dalam kehidupan manusia, sehingga dalam pembuatannya, obat harus memenuhi kriteria efikasi, safety, dan quality. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan, pendistribusian, hingga penyerahan obat ke tangan konsumen. Harus diperhatikan kualitas obat tersebut tetap terjaga sampai pada akhirnya obat tersebut dikonsumsi oleh pasien. Cara pendistribusi obat yang baik atau CDOB. Cara distribusi obat yang baik atau CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Kegiatan yang menyangkut distribusi obat meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dari produsen hingga ke tangan konsumen. Penerapan cara distribusi obat yang baik atau CDOB ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan mutu obat yang diterima oleh pasien sama dengan mutu obat yang dikeluarkan oleh industri farmasi. Perdagangan Besar Farmasi atau PBF. Perdagangan Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. PBF bertugas untuk menyalurkan obat kepada PBF lain, apotek, puskesmas, hingga rumah sakit. Setiap PBF harus memiliki apoteker bertanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat atau bahan obat kepada pasien harus terdokumentasi dan memenuhi prinsip-prinsip dari cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Cara distribusi obat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2012. Pada peraturan CDOB ini memiliki beberapa aspek, yaitu manajemen mutu, organisasi, manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan atau bahan obat kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali, transportasi, fasilitas distribusi, perdagangan kontrak, dan dokumentasi. Adapun daftar pustaka kami, untuk melihat lebih jelas dari materi kami akan memaparkan video. Instansi penerbit perizinan terpadu satu pintu di tingkat provinsi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Seluruh kegiatan operasional yang dilakukan PBF harus mengacu pada cara distribusi obat yang baik atau CDOB.
CDOB merupakan cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Dalam operasionalnya, baik PBF pusat dan cabang harus menerapkan aspek-aspek dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan atau bahan obat sesuai dengan CDOB yang ditetapkan oleh Menteri serta pedoman teknis CDOB yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Komitmen bersama dalam menerapkan CDOB harus dibangun oleh seluruh elemen terkait pada sistem distribusi kefarmasian. Struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya, personil yang kompeten, pelatihan secara berkala dalam menjaga mutu obat merupakan tanggung jawab PBF sebagai satu mata rantai keseluruhan proses CDOB. Pastikan fasilitas pendukung untuk menjaga mutu CDOB melalui bangunan dan peralatan agar kualitas persediaan obat dan bahan obat tetap terlindungi. Pastikan bangunan yang dipergunakan PBF memiliki luas memadai dengan memperhatikan akses keluar masuk barang, keamanan terjamin, bebas dari sampah, serangga, dan debu, memiliki alas kayu atau palet, pencahayaan yang cukup, suhu dan kelembapan ruangan tepat, pemisahan komoditi obat dengan non-obat, penyimpanan sesuai sediaan dengan menjalankan sistem first expired first out, serta pisahkan ruangan dan tempat penyimpanan dengan jelas antara obat retur, rusak, kadaluarsa, karantina, dan obat yang lulus QC untuk menjaga mutu terbaik. Sedangkan peralatan yang wajib dimiliki PBF meliputi alat angkut, termometer terkalibrasi, genset yang terpelihara, dan ruang pendingin yang terkualifikasi. Jika tersedia sistem komputerisasi, pastikan sudah tervalidasi. Dalam hal pengadaan obat, pastikan pemasok obat memiliki izin dan reputasi baik, tidak memiliki riwayat pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta waspadai harga yang tidak wajar. Selanjutnya, pengadaan obat dan atau bahan obat harus menggunakan surat pesanan yang telah ditandatangani apoteker. Perhatikan prosedur penerimaan barang. Pastikan barang yang datang sesuai dengan surat pesanan dan surat jalan. Obat dan atau bahan obat tidak kadaluarsa. Nomor batch sudah sesuai antara fisik dan dokumen, serta tersedia dokumen persyaratan obat yang diretur. Untuk menghindari masuknya obat palsu, pastikan apoteker melakukan verifikasi atas surat pesanan yang diterima PBF. Demikianlah materi kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.